minum aja. Itu buat jantung, otak, tulang, sendi, lambung, insya Allah hilang semua. Ya, saya kasih sedikit informasinya. Ini kan real food itu makanan asli, ya. Maka makanan asli kayak begini saja, seperti nanas kayak begini, ini inti selnya cuma 40%, hanya 40%. Artinya kalau dia diolah, dipabrikasi, dibungkus apa segala macam, ya, berapa banyak yang berkurang dari 40% tadi? Makanya itu sebabnya kalau Anda atau kita bicara makanan kayak begini, jangan diapa-apain tapi makanlah sebagaimana adanya. Contoh mungkin kalau Anda mau makan jus atau makan buah, jangan di jus. Bukan jangan itu dalam artinya nggak boleh, bukan. Tapi kalau buah itu di jus, maka gulanya akan naik. Jadi buah itu kalau Anda mau makan, caranya gimana? Ya dimakan. Gak usah di jus. Masalah kita sekarang kan jus yang kita pakai sekarang udahlah di jus, kasih gula lagi, kasih kental segala macam, akhirnya gulanya naik, ya. Jadi inti-inti sel itu diletakkan Allah di mereka-mereka ini sebenarnya, ya. Semakin Anda banyak mengkonsumsi mereka-mereka ini, ya, semakin banyak sel yang direparasi sama tubuh kita dengan bahan yang ada di mereka-mereka ini. Itu poinnya. Dan ada banyak bahan-bahan yang mereka-mereka itu Bapak-Ibu sekalian yang Allah ciptakan mengandung keistimewaan tertentu. Contoh mungkin habatus sauda. Habatus sauda itu punya banyak sekali kandungan-kandungan yang memang bisa dipakai untuk memperbaiki tubuh kita secara umum. Memang betul habatus sauda secara sifat dia panas, betul. Tapi kalau saya biasa menggunakan kaidah yang lain. Kalau saya biasa dalam dosis-dosis kecil mungkin 2 kapsul, 3 kapsul sehari loh, nggak ada masalah sebenarnya, ya. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, emang iya. Itu contohnya. Apalagi contohnya ini, air kelapa. Sudah hampir jam 11 soalnya. Air kelapa ini sebagian besar isinya adalah asam amino. Kalau kita buka datanya juga banyak yang lain, ada enzim, mineral, protein, karbohidrat. Tapi sebenarnya dia ini punya efek yang juga bisa menyerap racun, air kelapa ini. Ya. Lagi-lagi Allah menciptakan mereka ini Bapak sekalian dengan berbagai macam keistimewaan, bahkan dengan berbagai macam kandungan. Contoh mungkin kalau rasa, misalkan air kelapa kayak begini nih kan, kalau ibu-ibu yang Bapak-Ibu sekalian yang ketemu kelapa, ini kan kelapa muda, tapi kalau kulitnya sudah agak tua atau daging sudah agak tua, keras, biasanya ada soda-sodanya. Biasanya, jadi semakin menua dia, kayaknya saya belum pernah ngukur pH-nya, tapi kemungkinan besar semakin turun atau semakin netral pH-nya, kayaknya. Ketika nggak dibikin, ketika nggak dikonsumsi manusia, menariknya apa? Air ini kan berubah. Ini air kelapa ini sakti loh. Bahkan sudah terlepas dari induknya, dari batangnya. Anda nggak makan dia, dibiarin lama-lama begini, lama-lama airnya berubah jadi apa? Kentos, betul? Kentos namanya kan? Udah lama kan nggak makan kentos? Itu kentos kalau Anda buka datanya, Masya Allah, masih berlimpah khasiat loh, kentos itu. Jadi air kelapa ini, atau kelapa secara umum ya, dari mulai ininya, nih contoh nih, kalau saya cerita sedikit bagi Bapak Ibu yang pengen jantungnya sehat. Tapi ini bukan kelapa muda ini, kelapa yang lebih saya sarankan kelapa tuanya. Jadi kalau nanti beli kelapa tua yang buat diparut di santan itu setiap hari Anda makan 1/4 kelapanya itu. Diapain? Terserah, mau di ngemil gitu juga boleh, mau dibikin parut, dibikin kelapa parut juga boleh, atau santan pun nggak apa-apa. Tapi santan biasanya agak berat kita konsumsinya, 1/4 aja tiap hari. Maka itu insya Allah ya, yang saya pelajari itu jantung akan sehat banget. Modal kelapa, pakai kelapa, ya. Airnya apa? Air kelapa tua ya, kelapa tua. Makanya air kelapa tua sama kelapa muda sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu banyak beda-bedanya kandungannya. Jadi kalau misalkan nih beli kelapa muda sekarang 15.000 misalkan, terus ini nggak tahu mungkin 8.000 atau 10 ribuan, kan kelapa tua lebih murah. Itu air dengan isotonik yang terbaik yang bisa kita dapatkan dengan mudah, air kelapa tua itu. Ya.
Caranya gimana? Guru saya ngajarin lagi, kata beliau, ya, kelapa ini, ini saya kasih resep supaya nanti badannya fit. Kelapa ini, kata dia, sangat suka dengan madu, bakterinya. Jadi Anda misalkan ada madu nih, madu, Anda masukin sini, dibiarinlah diaduk-aduk sedikit. Gitu. Lalu Anda tunggu bentar lah, bangsa ya 5 menit gitu ya, biar dia larut. Kemudian nih kelapa Anda minumnya bukan diminum pakai ya, tapi maksudnya minum bersama. Minum bersama apa? Bersama telur, bukan dimasukin. Ini telur 2 telur kampung ya, ayam kampung Anda kukus atau Anda apalah gitu kan, dimakan 2, 1 juga boleh. Kata beliau, si bakteri di sini tuh suka banget sama albumin ya yang ada pada telur itu, kata beliau. Jadi itu akan ngasih stamina yang sangat cepat ke kita. Jadi minum kelapa pakai madu. Jadi mulai sekarang cobalah mulai pemanis kita itu di pelan-pelan dikurangi. Jadi kalau Anda minum teh nggak usah pakai gula, minum kopi nggak usah pakai gula. Berarti kalau pemanisnya kita pakai apa? Gitu kan? Kalau bisa pakai madu, kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai apa? Gula kelapa, gula aren, gula nira, gula jawa itu. Tapi jangan gula merah, saran saya. Kenapa jangan gula merah? Banyak ceritanya. Gula merah tuh sebagian besar juga isinya gula juga. Gula merah. Ya, kalau mau pakai gula beneran tuh. Gula tadi gula kelapa, gula aren gitu, tapi yang bener. Ya. Itu Anda makan saja begitu bagus buat ngasih energi ya ke badan, ya seperti itu. Jadi begitu Bapak sekalian gambarannya ya. Dan terakhir mungkin ya, sebelum kalau ada yang mau tanya jawab dan masih ada hadiahnya juga, kayaknya ada buku juga ya. Ini nih saya pesen banget ke Anda. Saya tuh memang dari dulu tuh setelah saya mempelajari, saya melihat sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, banyak sekali orang-orang yang subhanallah ya, biiznillahi ta'ala, akhirnya mereka tuh bisa sehat dengan kayak begini, model begini doang, rimpang-rimpang kayak begini, atau mungkin rempah-rempah kayak begini, Masya Allah ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, tidak semahal yang dibayangkan banyak orang hidup sehat itu. Saya di rumah kalau mentok-mentok misalkan saya nggak apa-ngapain, nggak bisa saya beli bumbu dapur aja. Bumbu dapur itu kan isinya ada daun salam, ada jahe, ada itu, saya geprek-geprekin udah cemplungin, minum aja tuh kayak begituan. Ya, nggak punya waktu sama sekali. Saya di rumah punya 1 botol lada hitam, ada saya masukin ketumbar di situ, sedikit saya masukin garam, itu saya saya gerus kayak begini, masukin dalam air, kasih madu, saya minum. Itu juga Masya Allah semudah itu sebenarnya. Asal apa? Asal kita mau biasakan. Dan banyak sekali cara-cara untuk hidup sehat, atau mungkin menghilangkan keluhan-keluhan. Salah satunya mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini kan banyak sekarang yang masalah di lutut, sendi, otot gitu kan, tulangnya keropos segala macam. Itu obatnya, bukan obatnya, nutrisi terbaiknya juga pakai tulang juga, pakai tulang. Jadi nanti kalau ketemu dengan tulang sapi, kambing gitu ya, Anda rebus saja itu, kasih bumbu lah ya, kasih bumbu. Rebusnya ini yang Anda perlu sedikit lama, mungkin sekitar 6-8 jam minimal, pakai api kecil. Oke. Lalu itu akan jadi namanya kaldu. Kan dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya doang, akan muncul minyak di situ, seperti minyak. Itu bukan minyak tapi kolagen. Kolagen itu Anda minum tiap hari dari tulang yang Anda masak tadi itu sekitar 100 cc sehari. Minum aja. Kulit akan berseri, akan kinclong, akan kuat otot, tulang, sendi. Modal cuman tulang doang. Oke, tulang harganya misalkan agak sedikit mahal, paling gampang lagi pakai apa? Pakai ceker ayam. Dibikin kaldu pakai ceker ayam. Itu buat jantung, otak, tulang, sendi, lambung, insya Allah hilang semua. Tapi sehari minumnya 100 cc. Dari mana kolesterolnya? Tulang. Dari mana kolesterolnya? Tulang itu sumber lemaknya dari mana?
Ada sumber lemak tulang? Nggak ada kan? Tapi ada muncul minyak-minyak itu kan. Minyak itu bukan kolagen, minyak itu justru malah kolagennya. Minyak itu adanya di mendoan. Itu minyak. Jadi ada orang suatu hari, itu bukan minyak. Jadi kalau nanti ibu bapak bikin itu ya 100 cc apa itu nanti muncul minyak, itu bukan minyak, tapi itu adalah kolagennya sebenarnya yang keluar dari tulang tadi. Ya. Nah, tapi caranya gimana? Harus ada lada hitam di situ, harus ada cabai yang tidak pedas untuk sumber vitamin C-nya dan sumber zinc sama kupernya. Dan dimakannya bersama hati. Hati sapi boleh, hati kambing boleh, hati ayam boleh. Karena hati itu adalah sumber kuper juga ada di situ yang bisa menguatkan kerja kolagen yang ada pada tulang tadi. Gitu.